Silakan dimulai kalau sudah siap. Jangan lupa Ibu juga membuat rekaman sendiri secara penuh. Kalau pembelajarannya 2 JP, secara penuh 2 JP, ya, sehingga nanti Ibu bisa memenuhi tugas untuk membuat video. Itu ya Bu. Yang ini saya dengan Bu Ana akan ikuti Ibu selama 1 JP, karena nanti kami akan berpindah ke Bu Irma. Ya, silakan Bu Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, senang ketemu Ibu lagi? Senang. Oke, sekarang sebelum kita mulai pembelajarannya, kita harus memulai dengan berdoa. Kita minta kepada Tuhan Ferdi untuk memimpin doa ya. Iya. Kan Ferdi. Give you all the support. Salah. Ayo Ferdi, harus berani jadi. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, kita mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Ferdi sudah membantu untuk memimpin teman-teman berdoa. Selanjutnya, sekarang Ibu absensi kalian. Untuk mempersingkat waktu, Ibu hanya akan bertanya nih, siapa dari kalian yang tidak hadir hari ini? Datang semua. Bagus ya, berarti semangat kan? Iya. Nah, sekarang kita akan melakukan yel-yel kelas. Seperti yang biasa kita lakukan pada hari-hari sebelumnya ya. 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 Siapa kita? Kelas 10 biologi. Biologi. Yes, mantap. Ya, terima kasih anak-anak. Ya, Bu. Nah, sekarang untuk selanjutnya kita akan membahas materi yang pernah kita bahas pada minggu sebelumnya ya. Ya. Apa yang kemarin kita bahas? Populasi dan komunitas. Ya, betul. Masih ingat kan populasi itu apa? Siapa yang bisa jawab populasi apa? Populasi tadi hewan ya? Spesies yang tinggal dalam satu lingkungan. Kalau komunitas di atas tingkatannya populasi ya, tidak sejenis tinggal di dalam satu lingkungan. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tahapan-tahapan pembelajaran kita hari ini. Jadi sampai saat ini di sekolah kita kan menerapkan pembelajarannya itu nggak boleh main HP di kelas kan? Iya. Kalau kalian main HP, kalian diapain? Disita. Yang HP-nya disita terus kalian dimarahin? Mari. Nah, pada pembelajaran Ibu kali ini kita akan menggunakan HP itu untuk Belajar. agar menyenangkan pembelajarannya ya. Nah, sekarang Ibu tanya, pembelajaran kita hari ini terkait dengan materi ekosistem. Siapa yang tahu ekosistem itu apa? Adalah suatu sistem yang terdiri dari organisasi hidup. Ya, benar ya, ekosistem seperti itu, seperti lingkungan dan sebagainya ya. Nah, untuk mempelajari itu semua agar kalian lebih paham dan mengerti terkait ekosistem, kita akan mempelajarinya itu dalam 5 tahapan. Ya, karena metode yang Ibu gunakan yaitu problem based learning, di mana kita akan memecahkan suatu masalah dari apa yang kita pelajari. Tahapan pertamanya nanti yaitu kita akan menonton tayangan video nih di situ di depan ya. Ibu sudah sediakan videonya. Yang kedua, nanti kalian akan Ibu bagi ke dalam 5 kelompok, masing-masing 6 orang, ya kan? Iya, Bu. Paham sampai di sini? Paham. Nanti juga Ibu akan membagikan kalian lembar observasi dan LKPD yang akan kalian isi setelah
Oke anak-anak, sudah menyaksikan tayangannya? Apa yang ada dalam tayangan itu? Coba yang pertama apa? Banjir. Ada banjir, ada Hujan. tadi ditampilkan apa? Polusi udara, lalu sampah ya. Berarti dalam tayangan itu menggambarkan kerusakan bumi, kerusakan lingkungan ya. Di mana kerusakan itulah yang akan menjadi masalah yang akan Ibu angkat untuk sama-sama kita bahas. Kira-kira apa ya penyebabnya bumi bisa rusak? Dari video itu apa saja tadi itu? Dari contohnya salah satunya sampah. Sampah itu buang sembarangan ya kalau makan. Boleh nggak dibuang sembarangan kalau makan? Boleh. Tapi kalau sampah boleh didaur? Karena sampah itu ada dua jenis. Jenisnya yang organik dan anorganik ya. Tahu nggak? Yang organik itu apa? Ya, yang organik itu bisa dijadikan pupuk, bisa dijadikan kompos ya kalau tidak. Misalnya contohnya sampah dedaunan, sampah sisa makanan, seperti itu ya, bisa digunakan untuk pupuk. Yang kedua, sampah anorganik yaitu sampah plastik. Itu ya seperti yang dicontohkan pada video itu bisa dibuat kembali menjadi tas, membuat menjadi kerajinan tangan lainnya gitu ya. Nah, sampah tadi. Terus kebakaran hutan. Kebakaran hutan itu ulahnya siapa? Manusia yang tidak menjaga lingkungan. Jadi anak-anak, gambaran ekosistem itu adalah dari lingkungan kita. Nanti Ibu akan menjelaskan lebih lanjut kaitan ekosistem ini pada tahapan pembelajaran kita selanjutnya. Sekarang Ibu telah membagi kalian ke dalam 5 kelompok masing-masing 6 orang dan Ibu akan memberikan LKPD dan lembaran bergambar seperti ini. Kartu bergambar ya? Nanti kalian kerjakan, kalian isi. Kalian boleh menggunakan HP untuk mencari informasi atau data untuk diisi di sini. Ya, caranya dengan masuk ke laman YouTube atau Google. Ibu bagikan ya. Wih. Di HP nih. Kan bertanya kalau ada yang ingin ditanyakan terkait komponen ekosistem. Perhatikan kartu bergambar kalian. Ya. Sekarang Ibu akan memberi contoh untuk satu contoh gambarnya ya. Apa gambar di awal itu? Gambar apa itu? Sungai. Ya,
Oh, suka banjir ya kan? Ikannya mau nggak hidup di sampah-sampah? Kalau hidup, ikannya nggak bisa dikonsumsi karena mengandung racun atau senyawa kimia yang berbahaya. Jadi nggak bisa makan ikan sungai deh kita, ya kan? Iya. Nah, sekarang ayo coba kalian kerjakan LKPD-nya. Iya, Bu. Ayo coba ini kelompok 1.
udara, tubuh, abiotik. Cacing ini termasuk dari apa? Kalau cacing biotik tapi dia detritivore, itu memakan sisa serpihan organik ya. Kayak dalam tanah, kenapa tanah itu subur? Karena dia yang memakan serpihan organik itu sehingga bisa dijadikan sahara untuk tanaman ya. Dijelaskan seperti itu. Nah kucing tadi termasuk jenis apa? Biotik yang mengkonsumsi ya. Kenapa mengkonsumsi? Karena dia itu dia daripadanya dalam hal makanan. Yang memakan apa? Memakan daging artinya kan karnivora. Iya. Kalau pohon apa? Kalau pohon itu biotik apa biotik? Biotik. Karena pohon ini bisa menghasilkan makanan sendiri dengan bantuan sinar matahari. Pohon ini dengar semua ya sambil mendengarkan penjelasan dari Ibu. Ini ada teman kelompok 4 nanya pohon. Dia tahu pohon ini adalah jenis komponen biotik, yaitu apa biotik? Makhluk hidup yang hidup dalam satu lingkungan. Makhluk hidup, kalau pohon ini termasuk dalam komponen biotik yang dapat menghasilkan makanan sendiri. Kenapa? Karena pohon mempunyai klorofil atau zat hijau daun yang melakukan fotosintesis melalui bantuan sinar matahari untuk menghasilkan makanannya kan? Ya. Sudah tahu? Pernah? Jadi anak-anak, di sini Ibu arahkan secara keseluruhan untuk LKPD-nya ya. Tadi Ibu sudah berkeliling dan melihat kemampuan kalian untuk menganalisa itu seperti apa. Selanjutnya, Ibu akan memberikan pengarahan terkait LKPD ini secara keseluruhan agar kalian dapat lebih memahami apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita kali ini. Ya, Bu. Yang pertama, tadi untuk materinya, materi yang Ibu angkat terkait LKPD ini. Ya, kan? Materinya tadi yaitu kalian dapat mengidentifikasi, artinya bisa memahami, membedakan mana komponen biotik dan abiotik. Dari LKPD yang telah Ibu sediakan, kalian sudah sampai tahap menganalisa dari materi. Yang pertama tadi terkait dengan komponen ekosistem. Di mana komponennya ada berapa tadi? Dua. Yang pertama apa? Abiotik dan biotik. Bagus, Bunga. Ingat ya, komponennya biotik dan Abiotik. yang biotik itu artinya seluruh organisme yang hidup dalam satu lingkungan. Berarti dalam satu lingkungan itu organismenya saling membutuhkan. Ya, saling punya interaksi dan hubungan timbal balik. Yang kedua tadi apa? Yang abiotiknya contohnya seperti apa tadi? Seperti kelompok 4 tadi kan menjelaskan, menjabarkan contoh-contoh dari abiotiknya. Ada sungai, ada apa? Air, Batu, udara, dan tanah. Matahari. Juga kelembapan Udara. contohnya ya. Selanjutnya tadi apalagi yang kita bahas yang terkait dengan LKPD itu yaitu dengan komponen biotiknya. Komponen biotik itu ada dibagi menjadi 4 terkait dengan peranannya dalam mencari makanan. Ya, ada hubungannya. Jadi begini ya anak-anak. Ekosistem itu adalah hubungan timbal balik dari abiotik dan biotik, di mana kedua komponen ini saling berkaitan erat dan saling membutuhkan. Ya, kayak kita hidup di dunia ini. Perempuan membutuhkan laki-laki, laki-laki membutuhkan perempuan. Ya, gitu. Kalau itu nyambung ya. Ya, seperti itu hubungannya ya. Ada nggak laki-laki yang suka sama laki-laki? Iya, gitu. Saling melengkapi. Ya. Jadi, jadi begitu hubungan timbal balik itu ada saling memanfaatkan, saling bermanfaat. Nah, dalam suatu hubungan timbal balik dan saling bermanfaat itu di dalam sebuah sistem disebutlah ekosistem. Makhluk hidup membutuhkan udara,
juga butuh makhluk hidup untuk merawatnya, menjaganya, menggunakannya. Seperti itu ya. Iya, Bu. Nah, itulah kenapa Ibu menayangkan video tadi, karena memang di saat kita ingin menjaga kelestarian hidup kita, kelestarian alam kita, kita harus menjaga juga ekosistem. Kalau banjir, ada korban jiwa, manusia meninggal, ternak ke bawah air, ya kan? Itu juga kalau kebakaran hutan, kita nggak bisa mengambil kayu untuk membangun rumah, tidak bisa untuk menanam buah-buahan yang bisa kita nikmati setiap hari, kan seperti itu. Sumber air juga tidak akan ada karena hutan yang menghasilkan sumber air tersebut itu sudah rusak. Bagaimana caranya untuk mencegah hutan itu rusak? Bagaimana cara menanggulanginya? Dengan cara apa tadi keterangannya itu? Yaitu menanam yang telah gundul sehingga bisa hidup lagi, bisa dimanfaatkan lagi oleh manusia ya. Apalagi salah satu cara tadi untuk menanganinya dengan mendaur ulang sampah. Nah, kira-kira sampai di sini ada yang masih belum bisa membedakan antara biotik dan abiotik enggak? Sudah. Masih ada yang belum bisa membedakan? Bisa semua. Nomor 2. Coba kita dengarkan apa yang menjadi penilaian Ningsi terhadap tayangan video tadi ya. Kita coba. Ayo Ningsi, coba paparkan apa yang kamu nilai dari video tadi. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, pendapat saya, masalah tersebut timbul karena kelalaian manusia dalam menjaga lingkungan. lalu menurut Ningsi cara menanganinya bagaimana? Dengan tidak membuang sampah di sungai dan jangan tidak membuang sembarangan di lingkungan sekitar manusia agar tidak menimbulkan kebakaran, banjir, tsunami dan lain-lainnya. Ya. Ada lagi yang mau kasih tanggapan tentang video tadi? Kaitan LKPD nomor 1 dan nomor 2. Menanggapi video dan kira-kira solusi apa nih supaya masalah tadi bisa teratasi. Ayo, siapa lagi yang mau memberi tanggapan? Mana Suci? Suci, ayo. Apa tanggapannya tadi saat kamu nonton video? Diisi nggak di LKPD-nya? Diisi dulu. Apa tanggapannya? Ya, sampai 3. Terus kira-kira solusi kamu? Saya agar tidak banjir. Jadi sampai ya. Sekarang diberi waktu kalian untuk menyelesaikan LKPD-nya segera agar dipresentasikan di depan kelas. Nanti salah satu di antara kalian akan mengambil video. Ya, alhamdulillah anak-anak. Sekarang kita sudah masuk pada tahap akhir dari pembelajaran kita. Yang tadi kita sudah apa tadi? Tonton tayangan video sudah. Memberikan tanggapan sudah. Ibu sudah membimbing kalian untuk mencari data sudah ya? Ya. Lalu ibu mengarahkan kalian untuk mengisi LKPD. Yang sekarang kita sampai pada titik akhir kegiatan kita, yaitu teman-teman kalian dari kelompok yang lebih dulu menyelesaikan akan melakukan presentasi di depan kelas. Kalian harus menyimak bagaimana dengan hasil kerja teman kalian, dan kalian nanti harus melanjutkan ya LKPD-nya. Nah, sekarang mari kita sama-sama mendengarkan hasil pengamatan dari kelompok 1 kelas biologi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pengamatan kami terkait komponen penyusun ekosistem dengan tayangan video.
ketiga adalah tulislah contoh ekosistem yang ada di lingkungan sekitar kalian. Ekosistem sawah dan sungai. Nomor 4, tuliskan contoh apa saja makhluk hidup dan tak hidup yang kalian lihat dari ekosistem. Abiotik, batu, tanah, sinar matahari. Biotik, pohon, rumput, ayam, dan kucing. Nomor 5, buatlah cerita ilustrasi yang menggambarkan komponen ekosistem sebagai berikut, yang termasuk abiotik, tanah, dan air. Makhluk hidup yang termasuk produsen, contohnya pohon dan rumput. Makhluk hidup yang termasuk konsumen, contohnya herbivora, contohnya kambing. Karnivora, contohnya kucing. Dan omnivora adalah manusia. Makhluk hidup yang termasuk dekomposer, cacing tanah. Makhluk hidup yang termasuk detritivor, bakteri dan jamur. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kalian sudah melihat dan mendengarkan bagaimana hasil pemaparan dari teman-teman kalian di kelompok 1. Untuk kelompok yang lainnya, LKPD-nya segera diselesaikan agar bisa dipresentasikan juga ya. Ingat, hasil presentasinya direkam supaya bisa diupload di Facebook atau diunggah di YouTube ya. Ya. Selanjutnya tadi dari pemaparan teman kalian ada yang mau menanggapi nggak? Ada kekurangan atau kelebihannya? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya, sudah Iya. paham ya. Iya. Harapan ibu nanti LKPD-nya diselesaikan dan dikumpulkan di depan meja ibu. Iya. Selanjutnya kalian akan ibu beri tugas, Iya, ya. Bu. Ya, tugasnya harus diselesaikan juga, yaitu kalian praktek langsung pada lingkungan ekosistem yang ingin kalian bahas, ya. Ya. Iya, Bu. Ya, untuk lebih perhatian semuanya, untuk lebih berkahnya pembelajaran kita pada hari ini, mari kita sama-sama mengucap Alhamdulillah. Guys, semuanya sudah menyelesaikan LKPD? Paham tidak dengan apa yang tadi Ibu jelaskan di awal sampai sekarang? Paham. Kalau sudah paham, berarti kita boleh menarik kesimpulan dari materi yang Ibu ajarkan ya. Yang pertama, apa kesimpulannya? Coba.
boleh untuk